Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Rasuti Makulau dengan kelompok yang lain yaitu teman saya Muhammad Hairi dan Akmal akan mendemokan aplikasi manajemen cuti yang telah dibuat untuk memenuhi penugasan pemrograman web project base. Nah, pertama-tama kita akan melakukan pendaftaran pada akun Fonte terlebih dahulu. Nah, Fonte ini tuh digunakan untuk notifikasi WA ya, fitur notifikasi WA. Setelah selesai kalian mendaftar, kalian akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Kalau sudah di halaman dashboard seperti ini, kalian dapat pergi ke kiri, kemudian dicek di sini ada main fitur. Kita pilih yang device, kita klik dulu. Oke, kemudian setelah klik device, kita akan menambahkan device baru. Mengklik add device yang ada di kanan ini, device, oke, kita akan beri nama semisal saya sendiri, HP Fadel, dengan nomor saya sendiri, 62858099593. Kita add device. Oke, setelah kita add device, kita akan mengkonekkan device ini dengan WA yang sudah kita punya. Mungkin saya akan menggunakan WA saya sendiri. Kita akan connect, kemudian menggunakan QR. Oke, akan saya konekkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuka WhatsApp, kemudian perangkat tertaut, kemudian scan menggunakan QR. Tautkan perangkat. Saya akan scan terlebih dahulu dari HP. Oke, tunggu masuk terlebih dahulu. Oke, karena sudah terkonek, kemudian kita akan melakukan copy token. Copy token dari device ini tuh untuk agar bisa kita gunakan API kodenya di kode ya. Dengan cara mengklik token yang ini akan otomatis tersalin. Tik, oke, tokennya sudah tersalin. Kemudian kita masuk ke VS Code. Kita akan buka file yang namanya env. Oke, kita akan tambahkan sintaks yaitu namanya fonte underscore token sama dengan token yang sudah kita salin tadi. Tinggal kita tempel. Oke. Nah, ini harusnya sudah tersambung ya. Bisa kita cek dengan PHP artisan artisan font out fonte tes, nomornya yaitu misal nomor saya sendiri 099593. Oke, kita cek apakah sudah terkirim. Yap, notifikasi sudah terkirim ke nomor saya sendiri. Oke, artinya fontenya sudah tersambung. Kemudian kita akan menyambungkan kode ini dengan database. Pertama-tama kita akan mengganti dulu ininya. Kita uncomment. Kemudian DB connection-nya kita karena kita menggunakan MySQL di sini, jadi kita ganti dengan MySQL. Kemudian nama database-nya sesuaikan ya. Di sini saya akan menamakannya itu cudi_db karena di database-nya juga akan saya namakan seperti itu. Kemudian kita buka SAM-pp-nya. Kita nyalakan Apache dan MySQL. Kemudian kita klik admin pada MySQL. Nah, kita akan dilarikan ke sini. Kita tambahkan database baru sesuai dengan nama yang telah ditulis tadi yaitu cudi_db. Kita create. Oke, karena sudah kita create, kita kembali lagi ke kode tadi. Nah, karena database-nya sudah ada, jadi kita tinggal mendorong masuk migrasi-migrasi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan comment php artisan migrate .2 fresh min seed agar seed yang sudah dibuat itu ikut masuk. Kita enter. Oke, semua table-table sudah masuk ya ke dalam database. Sekarang kita akan menjalankan ini dulu compiling CSS-nya. Yaitu saya sini menggunakan Tailwind, yaitu caranya npm run dev atau build bisa. Saya akan menggunakan npm run dev saja. Enter. Oke, kemudian pergi ke terminal lain, kita akan menjalankan Laravel-nya, yaitu dengan php artisan serve. Oke, karena sudah seperti ini, kita akan tahan tombol CTRL sambil klik kiri ke IP-nya. Oke, harusnya sudah terbuka. Kita tunggu. Oke, website-nya sudah terbuka. Oke, nah sekarang kita akan mendemokan dengan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Kita akan login. Nah, karena tadi kita sudah membuat seeder, jadi kita akan masuk dengan username atau email yang sudah disediakan seeder tadi, yaitu seperti dicek di sini database seeder ada admin system. Itu username admin dengan email admin kantor @kantor.com dan passwordnya adalah password. Kita akan coba login terlebih dahulu. admin@kantor.com dengan passwordnya yaitu password. Ya.
Oke, nah ini adalah dashboard dari admin itu. Di sini kita memiliki ucapan selamat datang dan ada navbar-navbar di atas sini ya. Kemudian ada total user, 2 karyawan aktif. Kemudian divisi ada 1 departemen terdaftar. Kemudian adalah pengajuan cuti, masih 0. Dan kemudian ada tindakan yang perlu tindakan dari cuti tersebut, masih 0. Nah, kemudian di sini ada manajemen divisi. Nah, ini kita akan tambah divisi baru, tapi divisi baru itu membutuhkan manajer yang belum punya divisi ya. Jadi kita akan mencoba mendapatkan manajer baru terlebih dahulu. Oke, kita akan memberikan nama manajernya yaitu Hairi atau Muhammad. Username-nya Muhammad, emailnya Muhammad at kantor.com. Passwordnya yaitu password aja juga. Password. Kemudian kita pilih divisinya manager. Kita buat tidak ada divisinya. Kemudian kita buat cutinya yaitu 20. Simpan user. Oke, user sudah berhasil tersimpan. Kemudian kita akan menambahkan divisi yang baru. Kita tambah divisi baru namanya marketing. Contoh, marketing ini tuh ya divisi marketing deskripsinya. Kemudian kita pilih manajer yang belum punya divisi. Seperti yang kita buat tadi yaitu ini. Kita simpan divisinya. Oke, berhasil ya. Oke. Nah, dan juga tambah user ini tidak hanya dapat menambahkan manajer ya, kita juga dapat menambahkan karyawan, HRD dan admin baru. Oke. Kita lewati dulu. Kemudian ini adalah hari libur. Kayak misal hari-hari libur yang udah disediakan lah, kayak tanggal 1 kan tahun baru, tanggal 25 itu hari Natal, kita coba tambah lagi baru. Kayak tanggal berapa deh? Semisal tanggal 29 ulang tahunku. Ulang tahunku. Kita simpan. Oke, saya ini libur otomatis kayak tanpa cuti, manajemen hari libur. Oke, itulah sekian dashboard fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh admin. Kemudian kita keluar terlebih dahulu. Kita akan berpindah ke bagian kita akan demonstrasikan terlebih dahulu ya gimana proses pengajuan cutinya. Kita akan masuk sebagai karyawan terlebih dahulu. Seperti yang sudah disediakan di Seeder, kita punya andi@kantor.com sebagai karyawan. Passwordnya yaitu password. Anda bisa menambahkan karyawan ini ya di admin tadi. Ini saya hanya akan menggunakan yang sudah disediakan oleh Seeder saja. Oke. Nah, di sini fitur yang dapat dilakukan oleh karyawan itu hanya dashboard yang menyediakan sisa kuota cuti tahunan, total cuti sama total riwayat pengajuan. Kita akan buat pengajuan baru, yaitu ke sini, ajukan cuti baru. Oke. Di sini ada 2 jenis cuti, yaitu pertama cuti tahunan, itu minimal H-3 udah diajukan cutinya. Kemudian ada cuti sakit. Nah, cuti sakit ini kita wajib memasukkan yang namanya surat keterangan dokter. Oke, kita akan coba memasukkan jenis cuti sakitnya ya. Contoh kita akan sakit, alhamdulillah ya sakit. Contoh aja ini, kita sakit dari Senin. Emang nggak tahu sih sakit kok bisa ditentukan sampai tanggal 10. Oke. Alasan cuti demam tinggi. Oke. Nah, kita akan memilih file yang wajib yaitu surat keterangan dokter. Kita contoh pakai ini aja lah. Sebagai contoh saja. Kemudian alamat selama cutinya ini. Nah, kemudian kita akan kirim misal nomornya Andi itu 08133445566. Oke, ini adalah anggap saja nomornya si Andi. Kita akan kirim pengajuan. Oke. Pengajuan cuti sudah sudah terkirim, hanya tinggal menunggu verifikasi saja. Nah, proses verifikasi ini dilakukan 2 tahap. Pertama, apakah ini diverifikasi oleh seorang manajer? Kemudian setelah misal diverifikasi oleh manajer, itu akan dicek lagi apakah diverifikasi oleh seorang HRD. Oke, kita akan masuk ke manajer terlebih dahulu. Login masuk sebagai manajer yang sudah disediakan tadi itu ada namanya Budi. Budi ini adalah seorang manajer ya. Dengan passwordnya yaitu password. Aduh, typo. Maaf. Oke. Oke, kita memasuki kita masuk sebagai manajer ini dengan nama Pak Budi. Nah, di sini terlihat ya ada total pengajuan masuk itu 1 dan menunggu verifikasinya 1. Di sini pun terlihat ada persetujuannya 1. Kita akan cek.
Oke, nah di sini terlihat ya ada card dengan data lengkap yaitu ND staff dari Divisi Informasi Teknologi dengan izinnya sakit selama 3 hari dari tanggal 8 Desember hingga 10 Desember. Keterangannya yaitu demam tinggi. Kemudian sini untuk melihat lampiran dokternya ada terlihat di sini ya, bisa kita lihat. Kemudian ini ada dua pilihan yaitu tolak atau setujui. Kita anggaplah kita setuju sekarang. Oke, berhasil disetujui ya. Nah, sekarang, walaupun sudah disetujui oleh manajer, kita masih perlu persetujuan oleh HRD. Sekarang kita akan masuk ke HRD. Seperti si data sudah disiapkan tadi, kita memiliki yang namanya email HRD kantor dengan password juga. So, nah, ini terlihat ya, ada total pengajuannya bulan ini 1 dan nunggu approval 1. Dan persetujuan ini masih ada dengan Andi Staff dengan izin sakit selama 3 hari dari 8 Desember dengan keterangan demam tinggi. Oke. Nah, sini ada pilihan yaitu tolak dan setujui. Kita akan pilih setujui saja. Nah, setelah disetujui oleh seorang HRD, itu nanti kita akan mengirim pesan secara otomatis ke nomor si Andi. Contohnya ini. Nah, ini baru saja terkirim ya pesannya ya. Ke nomor Andi yang sudah diketik tadi. Andi Staff pengajuan cuti telah setujui. Detail nama ini dengan tanggal 8-10. Durasinya 3 hari, alasannya demam tinggi. Dengan alamat ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita akan kembali ke bagian karyawan ya, karena setelah disetujui itu kita dapat mencetak hasil cuti yang telah disetujui itu. Kita akan masuk ke karyawan lagi. Oke, seperti yang dicek tadi, cuti saya. Nah, ini sudah tersedia ya. Tadi, dan telah disetujui, kita dapat mendownload PDF-nya. Nah, PDF kita akan buka, dan muncullah surat izin cuti yang telah disetujui. Mungkin itulah adalah demo dari saya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.